Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri membongkar tindak pidana penyelundupan dan penjualan gading gajah yang telah diubah menjadi pipa rokok hingga patung ukiran. Sebanyak 4 pelaku ditangkap. Keempatnya ditangkap di kawasan Sukabumi hingga Jakarta. Mereka diduga memiliki, mengangkut, menyimpan, dan memperdagangkan spesimen bagian-bagian barang-barang yang terbuat dari satwa yang dilindungi berupa gading gajah utuh, pipa rokok, dan patung ukiran terbuat dari gading gajah. Para pelaku menjual gading ini melalui berbagai media sosial. Kemudian didapatkanlah bahwa mereka ini sedang melakukan kegiatan aksi penjualan daripada gading gajah tersebut. Dan setelah itu kita lakukan penangkapan. Memang sampai sekarang baru 5 yang kita tetapkan tersangka. Ya, ini akan berkembang terus baik kepada pembelinya maupun kepada penjualnya kemana dia. 4 ya. Ada 4 tersangka, ini akan kita kembangkan terus baik kepada pembelinya maupun kepada penjualnya. Perdagangan ilegal ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir setidaknya 2,3 biliar rupiah. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman kata dia. Rupanya nggak lama dibawa teriak, nggak tolong. Mau main dibacok katanya gitu. Coba kejar itu kejar ya kan. Gue bilang kok yang ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut bahwa Perpres 66 tahun 2025 merupakan bentuk perlindungan negara terhadap para jaksa dalam menangani kasus berat. Bahwa Perpres nomor 66 tahun 2025 yang dikeluarkan minggu lalu itu merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap jaksa. Ya. Jaksa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam membongkar kasus-kasus yang besar, kasus kejahatan besar atau kasus korupsi yang besar, tentu menghadapi berbagai macam hal termasuk mara bahaya yang mengintai mereka. Dan dalam hal ini negara memberikan perlindungan terhadap jaksa. Ada 2 institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk institusi kejaksaan, kantor kejaksaannya, kemudian mendampingi jaksa-jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan, itu diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi 2 institusi ini ya, TNI dan Polri, diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan.
Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung menegaskan perlindungan terhadap jaksa sangat penting untuk mendukung kinerja optimal para jaksa yang bertugas. Alat negara digunakan melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres ini memberikan wewenang pemerintah menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Wah, kami bersyukur ya, berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Tim Liputan Anyus melaporkan.